Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ibu-ibunya. Siapa yang menjawab salam saya yang kedua kali ini, saya doakan dia tahun ini berangkat ke Baitullah. Kalau itu cepat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya. Alhamdulillahil qail wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, Allah membayarnya dengan pahala-pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita ringankan lisan kita untuk mengujarkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kelak semua kita di akhirat kita akan mencari baginda Rasulullah SAW. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, carilah Nabi itu nanti di 3 tempat. Tempat yang pertama, cari Nabi di padang mahsyar. Tempat kedua kita penting mencari Nabi Muhammad adalah carilah Nabi itu di telaganya. Inna a'tainakal kautsar. Kalau seandainya kalian tidak ketemu dengan Nabi di padang mahsyar, kalian tidak jumpa dengan Nabi nanti di telaganya, maka incar Nabi itu di terminal terakhir, yaitu di jembatan Sirat. Kenapa kita cari Nabi itu? Kita semuanya pengen mendapatkan syafaatnya. Nanti ada orang-orang yang di tengah lautan manusia berkumpul semuanya di padang mahsyar. Lalu di antara mereka itu ada orang-orang yang langsung disapa oleh Nabi, yang namanya langsung dipanggil oleh Rasulullah SAW. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, padahal dia tidak pernah satu majlis dengan Rasulullah, tapi Nabi kenal dengan dia. Siapakah orangnya? Adalah orang-orang yang banyak selawatnya kepada Nabi. Maka ulama jelaskan, ibadah yang paling cepat diterima Allah itu adalah berselawat kepada Nabi. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama ya Nabi, salam, salam alaika. Yuk, ya Habib, salam alaika. Ibu-ibu, salawatullah alaika. Tuh, yang kami hormati
Pak RT, pengurus, ketua pengurus, imam, musalla Darussalam, tokoh-tokoh masyarakat, ada ulama, cerdik pandai, ibu-ibu yang udah matching ya, semuanya pakaiannya matching, ya kan? Ya, mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang Isra dan Mi'raj ini, kami akan menyampaikan inti-intinya saja. Coba, anak-anak, tebak pertanyaan Ustaz ya. Ini duitnya udah siap ya. Ustaz baca ayat Al-Quran, nanti kamu sebutkan surah apa, ayat keberapa. Mau duit? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Coba, siapa bisa? Ayat keberapa? Surah apa? Maju. Kalau ibu-ibu kasih juga duit. Anak-anak dulu. Ayo. Surah apa? Ayat berapa? Satu. Saya pindahkan ke mama kalian lagi. Nah, sini kamu. Maju. Nama kamu siapa? Cynthia. Cindy. Al-Baqarah ayat 2. Ceng, salah. Ayo. Nama siapa? Ocha. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 3. Iya benar. Ocha, 5.000. Goceng. Dalam ayat ini ada kalimat wa yuqimunas shalah. Coba, siapa tahu arti wa yuqimunas shalah? Saya kasih duit lagi. Ya, maju. Wa yuqimunas shalah. Artinya Melaksanakan sholat. yang lain apa? Hah? Kalau hayal sholat artinya apa? Hayal sholat. Ayo, wa yuqimunas shalah artinya apa? Jangan kau sini saya jawab. Apa? Sholat. Yang benar jawab yang benar. Boleh tadi. Itu tadi udah ya. Ayo sini. Iya, bisa ke sini. Duit? Nah. Iya, coba. Artinya. Iya, betul. Kayak 15 menit. Ayo aku tanya. Itu. Iya, itu. Iya. Ya oke, nanti lagi. Ya, coba lagi. Ya, kakak. Ini.
wa yuqimunas shalah. Ya, dirikanlah sholat. Ini duit. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada pelajarannya. Pada ayat ini ada kata sholat ini. Coba kita perhatikan. Sholat. Coba nanti Bapak Ibu tengok dalam Al-Quran. Wa yuqimunas sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu hurufnya apa-apa saja. Sholat itu hurufnya apa aja? Kalau Arabnya Sholat dalam. Ayo Bu, Ibu pula nih. Ya. Sholat hurufnya apa saja? Sholat dalam Ta. Berarti tiga. Nah, coba perhatikan. Yang paling menarik adalah kenapa kata sholat ini Allah sandingkan dengan alif dan lam? Kan as-sholat, huruf alif ada lamnya, ada so-nya, ada lamnya, ada ta-nya. Kan as-sholat. Maka oleh ulama ditafsirkan seakan-akan Allah itu memberikan isyarat kepada kita saat ibadah sholat itu Allah perintahkan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita, Allah sandingkan alif dan lam ini menunjukkan tolong dong kata Allah, ibu-ibu Darussalam itu serius sholatnya. Kenapa Allah sandingkan alif dan lam ini? Ini menunjukkan Allah tuh berkeinginan sholat yang kita lakukan itu tolong dong kalian tuh benar-benar sholatnya. Tolong dong serius sholat kalian kata Allah. Kalau seandainya kata sholat itu tidak ada alif dan lamnya, ini menunjukkan sholat itu bebas, sebebas-bebasnya kita kerjakan. Ibu mau ke masjid mau tidak terserah ibu, mau khusyuk mau tidak terserah ibu, mau diterima atau tidak terserah ibu, mau dia sendiri mengerjakan mau berjauh terserah ibu. Kalau seandainya tidak ada alif dan lam, maka di redaksi ayat-ayat yang lain itu pasti ada kata alif dan lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, masih ada alif dan lamnya. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, masih ada alif dan lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yusalli sittina sana ma tuqbalu lahu shalah la'allahu yutimmu ruku' wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'." Ada orang di masa Nabi salat 60 tahun, satu pun tak ada diterima oleh Allah. Bayangkan itu di masa Nabi itu kan. Ibu pernah tak jumpa dengan Muhammad? Ada tak nama Muhammad di sini berarti? Muhammad Roy. Kan? Pernah tak ibu jumpa dengan Muhammad? Muhammad Roy. Banyak. Muhammad Roy. Tapi kan tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, bayangkan tuh, kita tidak sezaman dengan Nabi, kita tidak hidup di masa Nabi. Bagaimana dengan sholat kita? Kira-kira lebih kacau lagi tak? Disinilah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi sholat itu 5 kelas. Nanti ibu bapak akan ketahuan itu. Udah ribuan kali kita rukuk sujud depan Allah, akan ketahuan kelas berapa kita di sini. Kelas 1 adalah orang-orang yang sholat dapat dosa. Sholat dia zuhur dapat dosa, sholat asar tambah lagi dosanya, setiap sholat tambah dosa. Siapa itu Pak Ustaz? Ini dia.
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Di ayat ini Allah berikan, hei, tolong dong ibu-ibu Darussalam, bapak-bapak Darussalam, ketika hendak kalian sholat, sempurnakan dong wuduknya. Kata kuncinya sempurnakan wuduknya. Kalau kita balikkan ayat ini, banyak orang wuduk asal-asalan, Pak. Banyak orang wuduk sembarangan, Pak. Wuduknya sekarang itu canggih-canggih. Banyak orang wuduk macam Cristiano Ronaldo. Gimana media wuduknya? Pernah enggak Bapak Ibu melihat orang wuduk begini? Nah, ini wuduknya Cristiano Ronaldo ini. Ini bahaya nih Pak, wuduk macam ini paling bahaya nih. Fatal sebenarnya nih Pak, wuduk seperti itu tuh. Kenapa fatal? Ingat Bapak Ibu, saat kita wuduk itu ada setan khusus yang berusaha menggugurkan ibadah wuduk kita itu Pak. Nama setannya adalah wal'ad. Inilah setan yang membuat kita ragu ketika wuduk itu. Pernah ragu saat berwuduk? Dua hal itu. Maka kalau rukun wuduk itu gak sempurna, lalu ibu sholat ibu dosa lah. Jangan main-main dengan wudukmu. Dua, siapa lagi Ustaz? Orang-orang yang sholat dapat dosa. Fawailul lil musallin. Ayo, surah apa? Ayat berapa? Ayo. Suruhnya aja, suruh apa? Semuanya, oke. Surah Al-Maun, ayatnya berapa? 7. Apa soalnya? Nama siapa? Sini Afifah, coba baca Al-Maun. Yes, cakap 5.000. Nah. Pak, Bu, ini mohon maaf. Siapa maksudnya? Kalau ibu menunda-nunda waktu sholat, ibu dosa loh. Zuhur ibu kerjakan jam 3, ibu dosa. Asar ibu kerjakan jam 5, ibu dosa. Subuh jam 6 dosa, Pak. Kenapa Allah udah buat aturan tentang ibadah sholat ini? Kita mau kuda, kata Allah. Aku udah tentukan waktunya. Lo jangan sok-sok lo, kata Allah. Marah Allah tuh. Itu dosa ibu melalaikan itu. Ibu undurkan. Kecuali ada penyebab yang syariah membuat kita menunda sholat, boleh. Ini sehat. Bagi cu satunya wow. Sholat subuh jam 6 tuh. Ada kacau itu kayaknya. Tuh, ibu tunda dosa lagi. Itu orang-orang yang sholat dapat dosa. Siapa lagi Ustaz? Orang-orang yang sholat dapat dosa. Orang-orang yang sholat bukan karena lillah, bukan karena Allah, tapi karena kesombongan, karena pengen dianggap sebagai orang yang taat, karena pengen dianggap sebagai ahli sujud, karena pengen dianggap sebagai ahli masjid. Itu dosa. Itu kelas 1. Orang yang sholat dapat apa? Dosa. Kelas 2 adalah orang-orang yang sholat tak dapat pahala. Harusnya dapat apa? Ini tak dapat pahala. Siapa dia Ustaz?
Ini dia. Gaya sholatnya begini. Allahu Akbar. Selesainya 4 rakaat zuhur, selesainya asar 4 rakaat, selesainya maghrib itu 3, selesainya isya 4, selesainya subuh itu 2. Tapi kelakuan dia saat sholat itu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kerjanya dalam sholat itu menghayal saja. Tutup. Maka kelak di yaumil akhirat, orang-orang yang suka sholatnya menghayal itu kena azab nanti. Allah akan jadikan nanti sholatnya itu sebentuk kain yang busuk yang akan dipukulkan ke wajahnya. Maka pernah suatu ketika saat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, "Ya Muhammad," kata Jibril, "kalaulah seandainya baju penduduk neraka nih Allah gantungkan satu di langit, niscaya seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini akan mati semuanya karena bau busuk baju." Nah, kelak orang yang suka menghayal itu akan dipukulkan ke wajahnya. Puh, 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 puh. Coba kalau suka menghayal. Ibu-ibu tidak ada menghayal kan? Hah? Tuh, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 3 ini orang-orang yang sholat udah dapat pahala, tapi saketek, saotik, bisa bedanya, ya? Apa kelas ini, Pak? Siapa mereka itu? Nah, ini dia modelnya. Orang kelas 3 ini model gini. Allahu Akbar, sholat dia. Tiba-tiba saat sholat tuh ingat dia handphonenya dalam sholat. Ingat dia pekerjaannya dalam sholat. Ingat dia main lato-lato. Ingat dia. Ingat dia utangnya, ingat dia pekerjaannya. Coba jujur, ibu-ibu biasanya ibu ingat ketika sholat apa? Hah? Apa? Jadi ibu ingat. Ayo, pernah enggak ketika sholat ibu ingat ini itu ingat ini? Ingat enggak? Itu tuh. Maka ibu-ibu kalau SWT benar kata Rasulullah, nanti ibu-ibu masjid Darussalam itu, Musala Darussalam itu, sholatnya ada yang dapat pahala 1/10, ada yang dapat pahala 1/9, ada yang dapat pahala 1/8, 1/7, 1/6, setengah. Kenapa? Menghayal dalam sholatnya. Ingat dia segala yang dalam sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi, Pak, hal seperti ini sudah pernah dirasakan oleh para sahabat. Ketika sholat, tiba-tiba ingat. Maka mereka langsung mengadu kepada Nabi. Oleh Rasulullah SAW diberikanlah pencerahan, diberikanlah solusi. Coba, apa-apa pernah sholatnya gitu? Pernah kan? Selama ini apa solusinya Bapak-Bapak? Gak ada kan solusinya? Maka solusinya kata Rasulullah, satu, hei, kata Nabi, sesungguhnya yang membangkitkan pemikiran kalian saat sholat itu, yang membangkitkan imajinasi kalian ketika sholat itu adalah syaitan. Syaitan ini adalah khusus menggoda orang saat sholat. Nama syaitan itu adalah khanzat. Ada nama anak ibu
Contohkan Abdullah Kanzan. Mak kepada saya maknya juga tuh. Macam Si Roy. orangnya setan anak itu tuh. Siapa Om Roy? Nah, itu tuh namanya Kanzan. Kanzan itulah nanti yang mau bolak-balik pikiran kita. Lalu bagaimana solusinya? Oleh Rasulullah, kalau nanti kalian sholat datang Kanzan itu, Nabi perintahkan kalian bacalah ta'awuz. Ta'awuz itu apa bacanya, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar. Baca ta'awuz 3 kali dengan syarat sir. Sir itu artinya dirahasiakan. Sir itu artinya hanya kita sendiri yang mendengarnya. Plus meludahlah 3 kali ke sebelah kiri dengan isyarat. Nah, Bu. Kalau seandainya ibu sedang sholat, Nabi perintahkan meludahkan. Kan perintahkan Nabi udah tuh. Kalau seandainya yang nampak itu wajah laki, ibu meludah enggak? Udah enggak? Kita bayang aja tuh sholat. Sini. Maka kata Nabi ludah tuh. Apa saja yang terlihat dalam sholat itu ludah dia. Bagaimana caranya? Ini caranya, Bu. Coba Tengok itu, tengok situ, tengok. Terus meludah ke sebelah kiri dengan isyarat. Contoh. Jangan gak usah lihat. Itu dia caranya. Nah, isyarat. Tapi jangan kuat-kuat ya, Bu. Saya khawatir nanti waktu tarawih imam meludah ke kiri, makmum juga Nah, itu cara solusi mengatasi Kanzan atau kelas 3 itu. Dan masuk kita kelas 4. Kita sampai kelas 5, bilang ada lagi. Kelas 4, orang-orang yang sholat udah dapat pahala banyak. Kelas 4-nya udah pintar, Pak. Udah hebat dia. Kenapa? Mereka itu beribadah udah punya ilmu. Mereka udah mengamalkan ayat-ayat Allah. Coba nih, siapa bisa hafal ayatnya bisa kasih duit. Bisa bacakan ayatnya. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Wa aqimis salata li zikri. Tolong dong kalian tuh ketika sholat ingat dong kepada kata Allah. Itu yang kita ingat, Pak. Macam mana saat berdiri ingat Allah, saat rukuk ingat Allah, saat tidak ingat Allah, saat sujud ingat Allah. Ini kelas 4 nih. Tapi masih ada dia menghayalnya. Kelas 4 nih. Contoh, Allahu Akbar. Waktu doa iftitah tenang dia, Bu. Waktu baca Al-Fatihah tenang dia. Pas baca ayat ingat dia atau ketemu dia barang yang hilang saat sholat. Ayo, ibu-ibu pernah nak merasa kehilangan tapi jumpanya saat sholat? Pernah? Barangnya hilang tapi teringat waktu sholat tempatnya. Kasus seperti ini pernah terjadi, Bu. Di masa Imam Malik. Datang seorang laki-laki menjumpai Imam Malik, "Syekh, aku udah capek dah. 3 hari 4 hari kehilangan barangku. Udah pulang balik rumahku. Udah ketemu. Tolong dong doakan." Kata Imam Malik, "Pulang aja lah kau tuh. Kurang preman ya." Ada orang preman juga. Pulang, nanti di rumah kau sholat. Itu kata Imam Malik, sholat dia. Allahu Akbar, baru doa kita. Teringat dia tempat barang suka. Jumpa barang
sholat. Sholat selesai, assalamualaikum, ditengok barang, lupa. Dengan senang hati berlari-lari dia kepada Imam Malik ini. Kalau saya ilustrasikan begini ibu kehilangan emas 30 emas, tapi ibu nggak ngaku sama laki ibu. Udah capek ibu mencarinya, udah letih ibu bolak-balik rumah tuh, semua ruang dan mencari. Udah sepekan kehilangannya. Tiba-tiba ibu sholat, ingat ibu tempat emas itu. Selesai sholat ibu cari emas itu, dapat. Pertanyaan Ustaz, senang atau tidak hati ibu? Senang. 30 emas itu berapa duitnya tuh sekarang tuh? Berapa duitnya tuh? Kita buatnya lah 70 juta. Banyak atau sakit teh? Banyak. Ketika jumpa emasku senang tak ibu? Maka ini laki-laki tadi dengan senangnya dia mengadu kepada Imam Malik. Alhamdulillah Syekh, ketika aku sholat tadi jumpa ketemu aku barang aku tadi itu. Apa kata Imam Malik? Fawailul musallin, celako apa kata Imam Malik? Celaka. Betul. Berarti sholatnya tidak baik. Nah, disinilah Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mudah digoda khanzan? Khanzan itu setan apa? Ayo, bisa kasih duit. Khanzan itu setan apa? Ayo kasih duit nih. Mana? Sini. Itu udah setan. Iya pintar. Jangan. Hebat. Khanzan itu setan menggoda kamu saat sholat. Ya, saya kasih duit lagi nih. Siapa nama setan yang menggoda ibu-ibu emak kalian saat wudhu? Namanya? Yang menggoda emak kalian saat wudhu, siapa nama setannya? Iya. Ayo. Apa bang? Sini. Bisa. Hah? Setan bisa. Kalau bisa. Setan bisa. Lisa. Setan bisa. Ayo, siapa yang tahu? Setan menggoda saat wudhu, namanya siapa? Coba. Kansan dong. Siapa? Ayo beli ibu, saya kasih 10.000. Siapa beli bakso? Ayo ke sini. Siapa bu? Yang mau goda saat wudhu siapa namanya? Gak ada orang. Ibu tengah siapa? Ya siapa? Bilang aja. Ibu belakang siapa bu? Oh kacau nih. Ini parah nih. Siapa Ustaz? Siapa? Gak tahu. Apa dulu? Namanya adalah walhan. Bu, kenapa ibu mudah menghayal saat sholat itu? Sebabnya satu, karena ibu nggak mengerti apa yang ibu baca. Ibu udah ribuan kali rukuk sujud, tapi tidak mengerti apa yang ibu baca. Jujur, betul? Udah saya tes. Betul bu? Ya kan? Nah, coba siapa bisa mengartikan ini? Saya kasih 15.000. Ibu, artikan ya. Rabbighfirli. Ini ya. Artinya, bu. Hah?
Ampunilah. Warhamni. Tidak apa-apa berdua, tidak apa-apa. Wajburni. Nah, kan ada Pak kan? Nah itu dia Pak yang membuat ibadah kita itu cepat dia diganggu dihadap itu. Lalu, ini dia. Ulama memberikan solusi Bu, supaya kita tidak dibombardir oleh kantan kita sholat. Meskipun kita tidak mengerti bahasa apa yang kita baca itu, solusi ada dari ulama. Apa itu? Tolong dong kata ulama, dengarkan sendiri bacaan kalian ketika sholat itu, maka akan lahir solusi. Jadi saat baca doa iftitah itu supaya tidak menghayal kemana-mana, dengarkan bacaan sendiri. Itu akan lahir rasa fokus. Ketika baca Al-Fatihah, dengarkan sendiri. Ketika nanti rukuk, dengarkan sendiri. Ketika i'tidal, dengarkan sendiri bacaan kita. Itu akan melahirkan rasa konsentrasi. Itu rumusnya dari ulama supaya kita tidak kena setan. Setan siapa? Setan. Nah, kalau kita buat persentasenya, kelas 4 ini dapat pahala Pak, itu udah 70% khusyuknya. Tapi masih menghayal 30%. Tapi kalau kelas 3 menghayalnya 70%, khusyuknya 30%. Nah, kira-kira sampai hari ini sholat kita di kelas berapa baru? 4. Kelas 1 orang yang sholat dapat dosa. Kelas 2 orang yang sholat tidak dapat pahala. Kelas 3 orang yang sholat dapat pahala sakit. Kelas 4 orang sholat tidak dapat pahala banyak. Terakhir kelas 5. Kelas 5 ini Allahu Akbar. Orang yang sholat bersempurna. Kelas 5 ini udah dapat pahala full Pak. Siapa mereka itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu sebelum sholat udah khusyuk duluan. Saat sholat mereka khusyuk. Setelah sholat mereka juga khusyuk. Maka khusyuk itu kata ulama terbagi tiga. Pertama khusyuk sebelum sholat, yang kedua khusyuk saat sholat, yang ketiga khusyuk setelah sholat. Itu hebatnya kelas 5 itu. Jadi mereka kelas 5 ini Allahu Akbar, udah hebat. Jadi kalau seandainya ibu-ibu selama ini baru kelas 1, yuk tingkatkan kelas 2. Kalau seandainya selama ini kelas 2, tingkatkan kelas 3. Kalau seandainya ibu baru kelas 3, yuk naik kelas malam ini kelas 4. Oh Ustaz, saya pengen naik kelas 5. Oke, saya tunjukkan syaratnya. 1. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita semuanya bisa berpeluang menjadi kelas 5 ini. Syaratnya apa? 1. Falyastajibu li. Apa makna falyastajibu li Ustaz? Maknanya cepatlah merespon panggilan Allah. Panggilan Allah itu apa? Panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu ketika subuh naik tanda mana tuh?
jadi paluannya sebuah tubuh. Biarkan aja. Dilapena sekalinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, ayo Bapak Ibu, kalau seandainya selama ini ibadah sholat kita masih berantakan, yang rapikan. Maka orang-orang falyastajibu itu, orang-orang yang cepat merespon panggilan Allah itu. Bu, salat zuhur azannya jam berapa sekarang? Berapa? 12.9. Ibu sini, azan zuhur jam berapa? 12.8. Hah? Setengah? Setengah satu. Sini setengah dua. 2 kali azan yang sholat nih. Misalkan nih, azan zuhur setengah satu, maka orang-orang yang falyastajibu itu jam 12 dia udah mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan sholat zuhur itu. Misalkan asar setengah 4, misalkan nih, maka 10 menit, 15 menit sebelum azan asar itu dia udah hadir di rumah Allah. Dia yang menunggu panggilan Allah. Itulah yang disebut dengan orang-orang falyastajibuli. Lalu apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang falyastajibuli ini? Bu, Ibu kenal tak dengan Abu Darda? Dengan Abu Janda? Kalau dengan Abu Darda? Gak kenal kan? Abu Darda itu Pak, kalau masjid Abu Darda ada tak di Pekanbaru? Di mana? Pernah duduk ke sana? Abu Darda itu Pak, itu aslinya orang kafir. Setelah dia bersyahadat dengan Rasulullah, maka dia minta petunjuk kepada Nabi. Ya Rasulullah, apa yang bisa aku amalkan ya Rasulullah? Maka Nabi bilanglah, falyastajibulilah wahai Abu Darda. Nah, Abu Darda inilah sahabat yang pertama membuka lapak perdagangan di samping Masjidil Haram. Bukan orang Minang. Yang menggali pertama itu adalah Abu Darda. Bukankah ketika Bapak Ibu pergi dulu haji umroh di sekelilingi Masjidil Haram itu orang jualan aja Pak? Benar Pak? Semuanya orang jualan. Di kiri kanan Masjid Nabawi semuanya orang jualan. Maka Abu Darda inilah pencetus pertama. Nah, hebatnya Abu Darda ini, kalau sholat zuhur itu jam setengah 1, jam 12 sudah tutup rukunya. Kenapa? Dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan sholat zuhur. Allahu Akbar. Abu Darda itu setiap berdagang untung, berdagang lagi untung lagi, buka cabang di sana berhasil, tambah cabang yang baru meningkat, semuanya. Maka kata ulama, keuntungan Abu Darda itu di atas 130 juta per hari. Karena Allah dan janji Pak. Bu, Ibu pengen kaya? Pengen tak hutang selesai? Pengen tak punya mobil? Rumusnya falyastajibu. Benar sekali. Allah kan udah jelas-jelas mengatakan, hayya 'alas shalah. Coba, siapa bisa mengartikan? Sini. Hayya 'alas shalah artinya? Hah? Apa? Ayah ada nih duit tuh mau. Ayah. Itu kan udah jelas tuh. Hayya sholat itu kan panggilan Allah. Yuk sholat dong.
Nih, artikan lagi. Hayya 'alal falah. Sampai bisa artikan. Siapa pencet neneknya atau betul? Siapa jawab? Aneh nenek. Biar menang ibu. Pak, ini saya kasih kunci. Kalau bapak, nih, saya tekankan. Kalau bapak ibu mengamalkan fal yastajibuli, maka hidup bapak ibu tidak akan pernah miskin. Titik. Allah udah panggil, kalian mau kaya, kalian mau bahagia, kalian mau sukses, kalian mau harta, kalian mau mobil. Mau cakap bu, Allah tuh menunggu ibu dan laki ibu semuanya. Hei kata Allah, kutunggu kamu zuhur di masjid ya, kutunggu kamu asar di masjid ya, kutunggu kamu maghrib di masjid ya, kutunggu kamu isya di masjid ya, kutunggu kamu subuh di masjid ya. Kamu mau apa kata Allah? Kenapa hidup susah terus bu? Karena nggak mau falyastajibuli. Allah udah manggil, maka hidupmu susah terus. Utang melepak terus karena nggak mau cepat merespon panggilan Allah. Allah udah janji bu, Allah kalau cepat kita merespon panggilan Allah tuh, maka apapun yang kita mohonkan itu jadi semuanya. Itu rumusnya suksesnya para sahabat. Yuk berubah dong. Udahlah, cukuplah. Kalau mengerti ibu, nih saya tanya. Coba, hei, baca doa masuk masjid. Saya kasih duit. Iya coba. Maju. Berapa dia? Bagi 2 pi. Bagi 2. Nah. Min lagi 2. Aku dengarnya. Salah dia. Salah. Salah. Iya. Kasih aku juga. Salah. Ayo. Ayo, neneknya lagi neneknya. Kita lagi dulu. Neneknya. Ayah bu. Iya. Kasihkan sama ibu tuh. Ini pengen saya sadarkan lagi. Bu, sahabat Nabi Pak, saking mengertinya bu, konsentrasi, saya jelaskan. Sahabat Nabi itu saking mengertinya dia tentang hikmah doa masuk masjid itu. Kalau bahasa kita yang begini bu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Ini bukan doa sembarangan ibu. Ini bukan untuk dipajangkan aja. Kalau dapat wajib hafal semua kita nih. Inilah kunci kekayaan kita. Inilah kunci suksesnya para sahabat. Inilah kunci untuk menjadi orang yang bahagia. Itulah kuncinya. Seakan-akan Allah begini kan bilang tadi, hei kamu mau kaya, aku tunggu kau di masjid. Kutunggu kau 5 waktu. Kamu mau apa? Kata Allah. Itu maksudnya teman. Maka para sahabat itu ketika disampaikan oleh Nabi tentang doa masuk masjid ini, itu mereka berlomba-lomba semuanya menuju masjid. Padahal lantai masjid mereka itu tanah, atapnya pelepah kurma, tapi masjid penuh. Hari ini pengurus dapet mengumumkan, udah berkipas, udah berkeramik, udah berkarpet. Coba saya tanya Pak Imam, berapa orang laki-laki di sini yang sholat?
Yang sholat apa? Yang sholat subuh. 4. Ayat 4. Itu nauzubillah buangan bapak tuh. Meleset tuh bapak sini tuh, meleset. Saya doakan semoga Allah beri hidayah kepada bapak semuanya. Amin. Makanya itu susah terus bu. Saat Allah membagikan rezeki, kita nggak datang. Itu masalah. Ya, tolong rumusnya cuma satu, paksakan diri bapak ibu untuk sholat tepat waktu. Jadi itu pak. Bapak paksakan nanti datang ke subuh ke musola ini, jadi itu. Itu yang namanya falyastajibuli. Orang-orang yang merespon panggilan Allah. Yakinlah bapak ibu, kalau Allah berjanji seperti itu, insya Allah Allah akan merubah keadaan kita. Bahkan Allah bilang bu, siapa yang merubah sholatnya, siapa yang meningkatkan kualitas sholatnya, maka takdirnya pasti berubah, kata Allah. Ada sebegitu Allah menyampaikan. Kenapa nggak mau diambil? Kelas 5 itu udah jawab mereka. Kita ini berpeluang pak mendapatkan kelas 5 itu. Cepatlah merespon panggilan Allah. Hati-hati pak. Musuh kita tuh lebih cerdas daripada kita. Musuh kita tuh lebih jenius daripada kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Suruh apa? Yang lain diam ya, yang lain diam. Ayat berapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tunggu. Kamu apa? Kamu apa Anas? Sini. Enggak, pulang surat Minas, baca. Mari Nas. Haji. Haji. Ini aja. Pintar. Nama siapa? Aisyah. Kasih berapa? 2.000 atau 5.000? Hah? 50. 15.000. Kasih 1.000 nggak mau? 3.000? 5.000? Berapa dikasih? Ya berapa? 5.000 nih. Malah satu. Nah, bu, ini ayat bu. Tolong sadar dong. Syaitan itu akan berusaha ibu, akan menggulurkan waktu sholat kita terus. Dia strateginya jenius, pintar daripada kita pak. Maka rumusnya paksakan diri kita jadi itu. Betul. Siap bapak ibu untuk merubah? Ibu merubah sholat ibu, maka takdir juga akan Allah merubah. Maka berazamlah sekuatnya kepada Allah. Kami doakan bapak ibu semua agar Allah beri hidayah yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo, siapa dapat mengulanginya? Saya kasih duit. Ada berapa kelas? 5. Siapa bisa menyebutnya satu persatu? Ke depan, maju. Ini 6.000 loh, 6.000. 6.000. Oh, 1 plus 1 Ya coba. Tambah lagi. Nah, tambah lagi. Tambah banyak nih. Coba. Ngomong dulu baru Bisa. Ustaz ngomong tadi ya, tulisan kelas 5 sama aja. Ulang Ustaz. Ibu tahu. Ulang. Ganti Ustaz. Ulang. Hah? Oke, coba
Kita jangan dikasih jawaban Bu ya. Oke, Ibu Ernu, baca. Ibu Ernu. 1, kelas 1 apa? Sholat dapat dosa. 2, sholat nggak dapat pahala. 3, lawan 3. 4, ya 5. Masya Allah. Nih, dan tahu aku, tolong hitung. Ya.